Shalom firman Tuhan, selamat pagi. Kita patut bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada-Nya. Pada hari ini, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan mampu melawat setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah pribadi, keluarga atas keluarga, dijamah oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. Kita mau katakan bahwa tinggikan nama Tuhan, sebab nama Tuhan mengatasi langit dan bumi. Kebesarannya, sungguh Allah kita adalah Allah yang besar dan agung dan ajaib. Puji nama Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh akan puji. Mari sama-sama kita puji. Ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengasihi kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengasihi bumi, mengasihi bumi, tinggikan dirimu, mengasihi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan pujian ini Bapak Ibu Saudara, imani bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa, yang melawat dan menjamah setiap pribadi yang ada. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran Tuhan, sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengasihi kebesaran-Mu Tuhan, mengasihi bumi, kasih bumi tinggikan, haleluya dirimu, mengasihi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan
mengatasi bumi, mengatasi bumi tinggikan. Haleluya, dirimu mengatasi lebih. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Memulas nama Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak dimuliakan. Kita harus senantiasa bergantung kepada Dia, sebab Dia Allah yang sesungguhnya, Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keberadaan setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat setiap pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaan Tuhan, pulihkan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan bisa berjalan dengan lancar oleh karena kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya, kami siap memuji nama Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar melebihi lautan. Kita naikkan pujian ini. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar, panjang dan lebar melebihi lautan. Jauh tinggi bahkan kasih hati, dalam yang dapaku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuliakan Yesus. Ada gebrakanmu, besar anugerahmu, dapat berbakti memuji namamu. Katakan tiada terukur, tiada
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi membatasi langit, dalam yang dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku mengukur, mulutku besar memuliakan Yesus. Ada kekuatanmu, besar anugerahmu, berbukti dan memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi membatasi langit, dalam yang tak dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, besar kasih setia Tuhan, amin. Pada saat hari ini saudara dipersilakan untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan ini akan diberikan, dikumpulkan oleh keluarga masing-masing, dan nanti akan diserahkan kepada bendahara gereja. Dan Bapak Ibu Saudara harus mencantumkan tanggal di dalam persembahan tersebut. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik, nanti Saudari Ayu akan bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur Tuhan buat pagi yang Kau beri pada hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan memberi yang terbaik untukmu ya Bapa. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, keluarga kami. Berkati semua Tuhan, apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami siap memberi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku menang. Daripada yang besar, hanya Dia gunung batuku, Dia gunung batuku, hanya Dia tempat berteduhku. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan. Satu-satu yang kita harapkan hanyalah Tuhan pribadi Kristus. Kita percaya bahwa kebenaran Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran. Mari kita akan bersyukur bahwa hanya satu-satunya Engkau Tuhan kami yang kami andalkan di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mampu melepaskan kami dari segala apapun. Bahkan sakit penyakit Tuhan melepaskan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sadar, Engkau Tuhan sadarku. Aku hanya kau berharap padamu
kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Dengan sungguh-sungguh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Tuhan. Di dalam situasi yang seperti ini Tuhan, kami mau hanya mengandalkan Tuhan, satu-satunya Tuhan, Engkau yang akan berkati. Pujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan doa firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani hamba-Nya yang melayani Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah melalui streaming, kita bersyukur sama Tuhan kita bisa mendengar kebenaran firman Allah. Dan saya berterima kasih juga buat Ibu Gembala kalau masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa saudara siap untuk mendengar firman Allah, menyiapkan hati kita, menyiapkan panca indera kita untuk mendengar kebenaran firman Allah. Tanpa firman Allah dalam kehidupan kita, hidup ini adalah sia-sia belaka. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hidup yang kekal. Berbicara tentang hidup yang kekal, bahwa setiap manusia pasti merindukan hidup yang kekal. Sebelum kita mendengar firman Allah, kita tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Allah yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Bapa di surga, kita bersyukur lagi kepadamu Tuhan, pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk mendengar kebenaran firman Allah pagi hari ini. Kuduskan hati kami, kuduskan panca indera kami Tuhan. Layakkan kami ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Urapi kami semua yang mendengar firman Allah. Urapi hamba-Mu dan urapan yang khusus pada pagi hari. Kami siap untuk mendengar firman Allah. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sambut kebenaran ini dengan penuh kerendahan hati kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman Allah tentang hidup yang kekal. Kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam firman Allah ini berkata bahwa inilah hidup yang kekal.
ada sesuatu yang harus kita ketahui bahwa ada kata hidup dan kekal. Alkitab tadi katakan bahwa hanya mengenal Yesus satu-satunya Allah, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam dunia ini banyak berjuta-juta manusia sedang mencari hidup yang kekal. Mereka sedang mencari jalan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi Alkitab katakan jalan ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus. Karena Alkitab katakan akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku. Lewat kebenaran yang kita dengar pada pagi hari ini bahwa hidup yang kekal hanya melalui Yesus dan mengenal Yesus. Kita perlu mengenal Yesus. Siapa sebenarnya Yesus itu? Alkitab katakan bahwa dia datang dari surga, dia menjadi manusia dan untuk menyelamatkan manusia. Dan orang yang mengenal dia atau orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat penting kita mengenal Tuhan. Tadi saya katakan bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang ingin masuk di dalam kerajaan surga. Bahkan Alkitab katakan banyak nabi-nabi palsu akan bermunculan. Tetapi Alkitab katakan jalan mereka adalah jalan yang menyesatkan atau jalan yang salah. Lalu Alkitab katakan Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga kita membaca ayat yang ke-15, sana katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di dalam dunia ini kita hanya sementara saja. Umur manusia dibatasi. Kita katakan 70, kalau kuat 80 tahun. Dan sesudah itu adalah kesusahan, penderitaan yang ada, yang dialami oleh manusia. Nah, firman Allah tadi katakan barang siapa yang percaya atau mengenal Yesus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Yesus menawarkan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dan kita harus mengenal dia. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang melakukan firman Allah. Karena di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 saya katakan bukan saja orang yang berseru kepadaku Tuhan, tetapi orang yang melakukan firman Allah itu pertanda bahwa dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Nah, pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk melakukan firman Allah supaya kita memiliki hidup yang kekal. Bukan banyak yang kita menyebut Tuhan tiap hari, Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan firman Allah, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam Alkitab ada seorang kaya, namanya adalah Sakius. Sakius adalah orang yang kaya raya, tapi dia belum memiliki keselamatan. Alkitab katakan dia ingin melihat siapakah sebenarnya Yesus itu. Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota Yeriko, maka Sakius ini dia ingin melihat, ingin mengenal siapa sebenarnya Yesus itu. Karena begitu banyak orang yang mengiring Yesus, dia memiliki postur tubuh yang pendek. Kita katakan dia berlari, dan dia berusaha untuk melihat siapakah sebenarnya Yesus itu. Akhirnya dia naik pohon ara. Ketika dia naik pohon ara, dia pikir hanya dia yang bisa melihat Yesus. Kita katakan sebelum Yesus tiba di tempat itu, Yesus berkata, "Hai Sakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Ternyata bahwa Yesus mengenal Sakius. Dan kita katakan hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu. Dan hari ini juga ada keselamatan di dalam seisi rumahmu. Ternyata bahwa Sakius dia membutuhkan hidup yang kekal. Walaupun dia memiliki kekayaan yang begitu banyak, tapi tidak menjamin untuk masuk di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu dia mencari datang kepada Yesus. Dan hari itu juga bukan saja Sakius diselamatkan. Alkitab katakan seisi rumah itu diselamatkan karena Sakius dia ingin mengenal dengan Tuhan.
Nah, pada pagi hari ini kita melihat bahwa ada banyak ayat orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan diselamatkan. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 di sana kita membaca ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu kepala penjara. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, tiba-tiba ada gempa bumi yang luar biasa, sehingga Alkitab katakan sangat hebat gempa bumi, sehingga kepala penjara itu dia katakan, wah semua orang dalam penjara sudah keluar. Dan Alkitab katakan, dia berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Coba kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini kita melihat Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kepala penjara saat itu juga dia percaya. Saat itu juga dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca terus dalam pasal ini, dalam ayat ini, sehingga malam itu juga mereka dibaptis. Dan karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Karena itu Paulus dan Silas tadi berkata bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi ada jaminan dalam Tuhan Yesus. Karena kita katakan dia adalah juru selamat, dia adalah penyelamat. Kalau dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 saya katakan, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi kita harus percaya kepada nama Yesus. Kalau kita sudah mengenal Yesus, pertahankanlah percaya kita kepada Tuhan. Jangan coba-coba saudara tinggalkan Tuhan. Jangan coba-coba saudara lari dari Tuhan. Biarlah satu kali percaya, tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita membutuhkan hidup yang kekal. Tadi saya katakan bahwa hidup manusia sangat terbatas. Kalau di dalam kitab Nabi Yeremia di sana dikatakan bahwa ada orang yang bermegah karena kekuatannya, bermegah karena kepandiannya, bermegah karena kekayaannya atau kekuatannya. Tapi Yeremia katakan kalau kita bermegah, kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia boleh bermegah karena dari dialah ada keselamatan, dari dialah ada kehidupan yang kekal. Saya ingin kita membaca saja ayat itu supaya saudara lebih yakin ya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku atau mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Alkitab tadi katakan yang kita banggakan adalah kalau kita mengenal Tuhan, bukan karena kita adalah orang yang pandai atau orang yang memiliki kekuatan atau orang yang kuat atau orang yang kaya. Tapi Alkitab katakan dialah bermegah karena kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan seperti Sakyus ketika dia mengenal Tuhan, dia katakan sebagian hartaku aku berikan kepada orang miskin. Bahkan orang yang pernah
aku ambil hartanya, aku kembalikan 4 kali lipat. Nah, dari sini kita belajar bahwa keselamatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab katakan bahwa kita harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tandanya orang mengakui, dia harus mengakui di dalam hatinya, ya. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 sana katakan bahwa domba-dombaku itu mengenal suara gembala, ya. Coba kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jelas dalam ayat ini berkata bahwa domba-dombaku itu mendengar suaraku, dan aku juga mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan. Alkitab katakan mengikut Tuhan sampai garis akhir, mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dan Alkitab katakan, dan aku berikan hidup yang kekal kepada mereka. Alkitab katakan, dan mereka pasti, ya, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ada kata pasti, bukan mudah-mudahan, tapi orang yang percaya sama Yesus, dia pasti selamat, ya. Ayat ini katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Jadi kalau kita adalah milik Tuhan, Alkitab katakan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya katakan hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Dan ayat ini jelas berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tadi saya katakan bahwa orang yang mengenal Tuhan, dia harus mengakui dengan mulutnya. Coba kita membuka di dalam dua ayat di dalam suratan Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat ini jelas berkata bahwa kita harus mengaku dengan mulut kita. Kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan, kita harus mengaku dengan mulut kita. Seperti Sakyus tadi, seperti kepala penjara tadi, dia harus mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Nah, pagi hari juga firman Allah mengingatkan kita untuk kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita. Ya, kita harus percaya dalam hati kita. Ya, orang lain tidak ada yang tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu bahwa dalam hati saudara mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap percaya sama Tuhan. Jangan sampai saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan, walaupun apapun yang sedang terjadi di hari-hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena kita tadi katakan dia adalah Juru Selamat, dia adalah penyelamat kita. Dan Alkitab tadi katakan, kita kembali dalam pembacaan kita yang pertama tadi, sana dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Kata mengenal satu-satunya, kata satu-satunya, tidak ada lain lagi, hanya satu Yesus itu. Karena itu pada pagi hari ini kita memiliki Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga,
buat kita. Bahkan Alkitab kata dia juga yang akan kembali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita pada pagi hari. Biarlah kita semakin hari semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergaul erat dengan Tuhan. Kita katakan orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia mengalami kesejahteraan, dia mengalami sukacita, dia mengalami ketenangan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita pada pagi hari. Puji Tuhan buat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap membuka hati kita, biarlah kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Dalam kita tadi katakan, kita harus mengaku dengan mulut kita, dan kita harus tahu bahwa di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Kita berdoa pada pagi hari. Mungkin ada ujian, ada tantangan, ada penyakit dalam hidup saudara. Pagi hari kita berdoa, pasti Yesus akan menolong kita, pasti Yesus akan menyembuhkan kita. Yesus datang, dia memberikan jaminan. Bahkan Alkitab katakan dia memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari. Bapa di surga, kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Allah, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Terima kasih banyak Tuhan buat karya Tuhan dalam kehidupan kami, buat penyelamatan kehidupan kami manusia. Engkau sudah datang ke dalam dunia ini, Engkau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Kau melihat kami yang ada pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami memerlukan Yesus, karena Yesus adalah keselamatan buat kami semua. Kalau di antara kami ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa biru Tuhan mengalir, kesembuhan terjadi saat ini juga. Permuliakanlah namamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati Ibu Gembala, memberkati keluarga Ibu Gembala, memberkati jemaat GPPS yang ada. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan, buat jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kekuatan yang baru menjadi bahagian kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk memberkati kami, untuk menolong kami, untuk melindungi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati berkata, amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yusak Surya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Mari kita akan pujian hanya dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku mengenal, daripada yang keselamatanku. Hanya Dia membantuku, hanya Dia tokoh bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah selamanya. Tuhan memberkati setiap persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan dan kas umum. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Muda Yosef. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Hari ini saya akan membacakan pengumuman Minggu 27 Juni 2021. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yusak Surya yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, serta seluruh tim pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati
menghormati dan tetap terus setia. Pelayanan untuk Minggu tanggal 4 Juli 2021, pelayanan pujian akan dilayani oleh tim Joy yang akan dikoordinir oleh Saudara Mesa. Pelayanan musik akan dibawakan oleh Bapak Feli. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Perjamuan kita akan lakukan di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara. Nanti perjamuan jemaat akan diantar ke rumah masing-masing. Bagi yang terpapar COVID, perjamuan akan diletakkan di pagar rumah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat, perjamuan akan diberikan secara langsung. Setiap video ibadah diputar saat Bapak Ibu Saudara sudah siap sekeluarga untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita kumpulkan keluarga kita ibadah bersama dan baru kita memutar video yang sudah kita lakukan pagi hari ini. Persembahan Bapak Ibu Saudara setiap kali ibadah di rumah masing-masing kiranya dikumpulkan di dalam satu amplop dan ditulis tanggal dan nominal. Persembahan 1 tanggal berapa dan nominalnya berapa, persembahan 2 tanggal berapa dan nominalnya berapa, serta persembahan perpuluhan tanggalnya dan persembahan pembangunan serta kas gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara mengumpulkan di rumah masing-masing dan ketika ibadah atau gereja dibuka, Bapak Ibu bisa menyetornya ke kas bendahara atau ke perpuluhan langsung ke Ibu Gembala atau pergi perpuluhan pekat perpuluhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Ada beberapa jemaat yang terpapar. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan tetap sehat dan rajin mandi dan cuci tangan, jangan panik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang lain, jangan kebal karena Bapak Ibu Saudara sudah divaksin, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak penting-penting jangan keluar rumah. Dan Bapak Ibu Saudara rajin cuci tangan. Dimohon bagi anak-anak muda tidak sering-sering kumpul untuk beberapa saat ini. Karena ibadah online kita akan lakukan secara online seperti ini sampai keputusan pemerintah memberikan kita waktu untuk kembali buka ibadah di gereja. Terima kasih, demikianlah pengumuman yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pimpin pujian. Pada saat hari ini kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. ajaib Doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Gembala Jemaat GPPS Talita Bumi, Ibu Pendeta Hana Nur. Mari kita tundukkan kepala.
Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang berkasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah online Tuhan karena kemurahan kasih-Mu senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur Kau sudah memimpin dari permulaan pertengahan hingga selesainya. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian, baik MC, singer, Tuhan, musik, bahkan mengoperasikan LCD video pada saat ini. Saudara itu Tuhan memberkati, biarlah kasih karunia melimpah bagi mereka, kekuatan, kesehatan, bahkan otoritas Tuhan daripada Engkau tetap setia melayani mengasihi Kau Tuhan. Segala sesuatunya terbatas, tapi kuasa-Mu tidak pernah membatasi dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh berkomitmen untuk setia mengasihi Kau Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, pembangunan, bahkan persembahan-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka, rencana mereka, cita-cita mereka. Tuhan senantiasa menolong dan menopang di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini Tuhan. Engkau melawat, jamah dan sembuhkan dengan kekuatan, semangat yang baru, kasih yang baru melimpah bagi mereka, mengandalkan Kau, berharap kepadamu, beriman kepadamu Tuhan. Segala obat-obatan mereka minum dalam kuasa-Mu berkarya dan bekerja terus-menerus di dalam sepanjang kehidupan mereka menghadapi hidup ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Kau memberkati saudara-saudara kami pada saat ini yang mengikuti ibadah online GPPS Talita Bumi. Biarlah kasih karunia melimpah bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap memakai masker dan juga jaga jarak dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ibadah selanjutnya.